Di kesempatan ini saya akan membahas tentang iman atau percaya atau keyakinan. Definisi Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, atau penantian yang pasti akan perkara-perkara yang diharapkan, dan bukti yang jelas dari kenyataan-kenyataan walaupun tidak kelihatan. Iman yang sejati bukanlah cepat percaya kepada sesuatu tanpa bukti. Iman yang sejati membutuhkan pengetahuan dasar atau pokok, memahami bukti-bukti yang ada, maupun penghargaan yang sungguh-sungguh akan apa yang ditujukan oleh bukti itu. Jadi, meskipun mustahil untuk mempunyai iman yang sejati tanpa pengetahuan yang seksama, Alkitab mengatakan bahwa dengan hati seseorang memperlihatkan iman. Roma 10 ayat 10. Galatia 5 ayat 22 dan Lukas 11 ayat 13 dikatakan, iman adalah buah roh Allah, dan Allah dengan senang hati memberikannya kepada orang-orang yang menerima. Galatia 5 ayat 22 dan Lukas 11 ayat 13, iman adalah buah roh Allah, dan Allah dengan senang hati memberikan rohnya kepada orang-orang yang mencarinya. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai iman tidak mencari roh itu, atau mereka mencarinya untuk suatu maksud yang salah, atau menolak pekerjaan roh dalam kehidupan mereka. Ada beberapa faktor mengapa banyak orang tidak mempunyai iman. Faktor kurangnya pengetahuan Alkitab yang seksama, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, dan 2 Samuel 23 ayat 2. Alkitab adalah hasil roh Allah, diilhami oleh Allah. Jika kita tidak mempelajarinya, perkembangan iman yang sejati akan terhalang. Meskipun anggota-anggota gereja mungkin mempunyai Alkitab, jika mereka diajar dengan gagasan dari manusia dan bukan gagasan dari fakta kebenaran Alkitab, yaitu firman Allah, mereka akan kekurangan iman yang sejati terhadap Allah dan maksud tujuannya. Maka untuk memecahkan problem-problem dalam kehidupan, mereka akan cenderung untuk bersandar pada gagasan mereka sendiri dan dari orang lain. Anda bisa baca di Matius 15 ayat 3 sampai 9. Faktor lain, kekecewaan terhadap agama. Banyak orang telah dikecewakan oleh kemunafikan gereja-gereja susunan Kristen yang mengaku mengajarkan firman Allah, tetapi tidak hidup selaras dengan apa yang dikatakannya. Orang-orang lain yang tidak menganut agama Kristen, mereka melihat buah-buah buruk dari orang-orang yang mempraktikkan agama tersebut, atau mendapati bahwa kepercayaan mereka tidak benar-benar membantu memecahkan problem-problem kehidupan. Karena kurang pengetahuan yang seksama tentang Allah yang benar, orang-orang tersebut menjauhkan diri dari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Anda bisa bandingkan Roma pasal 3 ayat 3 dan 4 dan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Faktor lain, tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan kefasikan. Banyak orang tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan kefasikan. Karena itu banyak orang yang menuduh dan menyalahkan Allah untuk semua hal buruk yang terjadi.
Anda baca di Roma 5 ayat 12. Mereka tidak sadar bahwa kecenderungan manusia kepada kejahatan bukan disebabkan oleh kehendak Allah, tetapi karena dosa yang diwariskan oleh Adam. 1 Yohanes 5 ayat 19, Wahyu 12 ayat 2 dikatakan, mereka tidak sadar akan adanya setan, si iblis, dan pengaruhnya atas persoalan di dunia ini yang kita hadapi hingga saat ini. Jadi mereka menyalahkan Allah untuk hal-hal jahat yang dilakukan oleh setan. Anda bisa baca Yakobus 3 ayat 14 sampai 18. Jika mereka sampai di taraf tertentu mengetahui hal ini, mereka mungkin merasa bahwa Allah lambat mengambil tindakan. Karena mereka tidak melihat dengan jelas sengketa kedaulatan universal dan tidak memahami fakta bahwa kesabaran Allah sampai sekarang memberi mereka kesempatan yang murah hati untuk mendapat keselamatan. Roma 2 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 9. Selain itu, mereka tidak menyadari sepenuhnya bahwa Allah mempunyai waktu yang telah ditetapkan, manakala Allah akan membinasakan untuk selama-lamanya semua yang dipraktekkan kefasikan. Anda bisa baca Wahyu 22 ayat 10 dan 12 sampai 12, dan Wahyu 11 ayat 18, dan Habakuk 2 ayat 3. Faktor yang lain, kehidupan yang dikuasai oleh keinginan dan pandangan jasmani. Pada umumnya, orang-orang kekurangan iman yang berbobot telah mengerahkan segenap upaya mereka untuk mengejar kepentingan-kepentingan lain. Ada yang mungkin mengatakan bahwa mereka mempercayai Alkitab, tetapi mereka mungkin tidak pernah mempelajarinya dengan seksama, atau mungkin tidak merenungkan dengan penghargaan apa yang telah mereka baca dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa baca di 1 Tawarik 28 ayat 9, Ibrani 3 ayat 12, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, dan Yakobus 3 ayat 14 sampai 18 dikatakan, kadang-kadang mereka tidak memupuk iman yang mereka miliki, tetapi malah membiarkan keinginan untuk hal-hal yang tidak benar menguasai kecenderungan hati, sehingga mereka menjauh dari Allah dan jalan-jalannya. Bagaimana seseorang bisa memperoleh iman? Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul karena hal-hal yang didengar. Anda bisa bandingkan di Kisah 17 ayat 11 dan 12, dan Yohanes 4 ayat 39 sampai 42, dan 2 Tawarik 9 ayat 5 sampai 8. Seseorang pertama-tama harus mengetahui apa yang dikatakan Alkitab, dan keyakinannya akan semakin kuat jika ia memeriksanya dengan seksama, agar ia merasa yakin akan keterandalan Alkitab. Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati seseorang memperlihatkan iman. Jadi dengan merenungkan hal-hal yang saleh untuk mempenghargaan akan hal itu, seseorang menanamkan dalam hatinya. Mazmur 106 ayat 9 sampai 12 dikatakan, iman dikuatkan jika seseorang bertindak selaras dengan janji-janji Allah, dan kemudian melihat bukti berkat-berkat Allah atas apa yang telah ia lakukan. Contoh perumpamaan, mungkin Anda mempunyai teman, dan tentang dia Anda mengatakan, saya percaya kepada orang itu, saya yakin bahwa kata-katanya dapat diandalkan, dan saya tahu bahwa jika saya mempunyai problem atau masalah, dia akan membantu saya.
Tidak mungkin Anda akan berkata demikian tentang seseorang yang baru pertama kali saudara jumpai kemarin. Dia haruslah seorang yang sudah lama bergaul dengan Anda. Seseorang yang telah berulang kali membuktikan bahwa ia dapat dipercaya. Demikian pula dengan iman dalam agama. Agar mempunyai iman, saudara harus menyediakan waktu untuk mengenal satu-satunya Allah yang benar dan caranya menyelesaikan segala sesuatu. Iman kepada harapan akan suatu sistem baru yang adil benar. Bila seseorang sudah mengetahui benar catatan tentang cara Allah berurusan dengan hamba-hambanya, ia akan mempunyai pandangan yang sama seperti Yosua yang mengatakan, "Kamu tahu benar dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa tidak satu kata pun dari antara semua perkataan baik yang diucapkan Tuhan Allahmu kepadamu yang tidak ditepati. Semuanya telah menjadi kenyataan bagimu. Tidak satu pun yang tidak ditepati." Anda bisa baca di Yosua 23 ayat 14. Jadi janji-janji Allah mengenai kesehatan yang dipulihkan, kebangkitan dari antara orang-orang mati dan sebagainya diteguhkan oleh catatan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi ini bukan suatu dongeng atau dusta belaka. Anda bisa baca kisah-kisah Injil dan lihatlah bahwa kisah-kisah itu memenuhi semua persyaratan keaslian sejarah. Tempat-tempat geografis disebutkan. Nama-nama penguasa duniawi pada zaman itu dinyatakan. Lebih dari satu laporan saksi mata yang telah terpelihara. Dengan merenungkan bukti-bukti ini, dapat menguatkan iman kita akan janji-janji Allah melalui firman-Nya, Alkitab. Apakah perbuatan benar-benar perlu jika seseorang mempunyai iman? Yakobus 2 ayat 17 dan 18 dan ayat 21 dan ayat 22 dan 26 dikatakan, iman jika tidak disertai perbuatan, iman itu mati. Seseorang mungkin mengatakan, engkau mempunyai iman dan aku perbuatan. Tunjukkanlah imanmu kepadaku tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku kepadamu melalui perbuatanku. Bukankah Abraham bapa kita dinyatakan adil benar melalui perbuatan setelah ia mempersembahkan Ishak putranya di atas mezbah? Engkau melihat bahwa imannya bekerja sama dengan perbuatannya, dan karena perbuatannya imannya disempurnakan. Sesungguhnya seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Contoh perumpamaan. Seorang pemuda mungkin berhubungan dengan seorang pemudi, dalam arti berpacaran, dan mengatakan bahwa ia mencintai pemudi itu atau gadis itu. Namun, jika ia tidak pernah meminang atau melamar gadis itu atau pemudi itu, apakah ia benar-benar menunjukkan bahwa cintanya sungguh-sungguh? Demikian pula, perbuatan adalah suatu cara untuk menunjukkan kesungguhan iman kita dan kasih kita. Jika kita tidak menaati Allah, kita tidak benar-benar mengasihi Dia atau mempunyai iman akan benarnya jalan-jalannya. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4 dikatakan,
Namun, kita tidak dapat memperoleh upah berupa keselamatan. Tidak soal perbuatan apa yang kita lakukan. Efesus 2 ayat 8 dan 9, hidup kekal adalah suatu karunia dari Allah melalui Yesus Kristus. Bukan upah untuk perbuatan kita. Demikian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share agar Anda bisa mendapatkan fakta kebenaran Alkitab di channel ini. Terima kasih.